Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka. Semangat selalu ya anak-anak. Nah, di sini Ibu mempunyai jargon semangat pagi. Jika Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Kartika Hadir. Sepia Hadir. Asri Hadir. Azkia Hadir. Fikri Aziz. Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada. Emi. Kita doakan semoga Eni cepat lekas sembuh ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita pimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas dipersilahkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Selesai. Berdoa selesai ya. Masih ada yang ingat gak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Saya Bu, sistem reproduksi pada hewan Bu. Oke, baik. Benar ya Kartika. Sekarang ada yang bisa menyebutkan tidak jika perkembangbiakan pada tumbuhan itu terjadi secara apa? Saya Bu, seksual dan seksual Bu. Benar ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk yang sudah menjawab maju ke depan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu sebagai berikut. Nah, anak-anak, ini tujuan pembelajaran pada pembahasan sistem reproduksi pada Baik, sekarang tumbuhan. Ibu terdapat ayat Al-Quran yang berhubungan tentang tumbuhan, yaitu pada Quran Surat Al-An'am ayat 141. Nah, kalian di sini ada yang mau mencoba membacanya ke depan? Ya, baik, Bu Ajit, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ansa'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rusat wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna wal-rumman mutashabihan wa ghayra mutasabih. Kulu min thamarihi idza athmara awtu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berujung dan yang tidak berujung-ujung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Terima kasih untuk Aziz sudah membacakan ke depan. Nah, jadi Allah itu menciptakan bagi kalian kebun-kebun yang diantaranya itu ada kebun yang batangnya itu tidak menyentuh permukaan tanah, contohnya itu tanaman anggur, dan diantaranya juga ada kebun yang tidak menjalar tinggi di atas permukaan tanah. Nah, sesungguhnya Allah itu menciptakan semua hal yang dihalalkan itu untuk hamba-hambanya. Nah, oke, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, kalian silahkan identifikasi maksud dari gambar tersebut.
Gambar alat-alat organ pada bunga. Tapi apakah fungsi bunga bagi tumbuhan, Bu? Terima kasih untuk Septi sudah menjawab dan mengajukan pertanyaan juga. Jadi fungsi bunga bagi tumbuhan itu yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan, yaitu untuk menarik perhatian serangga agar dapat membantu proses penyerbukan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita perhatikan video berikut ini. Baik, anak-anak, reproduksi pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu ada generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Nah, generatif terjadi baik pada tumbuhan maupun hewan melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina. Sedangkan untuk vegetatif atau aseksual lebih sering terjadi pada tumbuhan, tidak melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina. Selanjutnya, reproduksi secara vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan. Untuk alami, yang pertama terdapat tunas, adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Jika ditanam, tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang kedua, ada tunas adventitif, adalah cara berkembang biak pada tanaman melalui tunas yang timbul atau muncul di tempat yang tidak seharusnya. Dan yang terakhir, ada stolon atau geragih, adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Nah, anak-anak, untuk buatan itu terdapat yang pertama, mencangkok adalah salah satu cara vegetatif buatan yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, ada merunduk, dan yang ketiga ada stek. Untuk selanjutnya, macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau perantara. Yang pertama ada anemogami, kedua hidrogami, yang ketiga antropogami, dan lain-lain. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok untuk berdiskusi. Nah, nanti Ibu juga akan membagikan kalian LKPD. Nah, LKPD ini silakan kalian baca tahap demi tahapnya, dan jika ada soal kalian isi dengan benar dan juga baik ya. Nah, setelah itu Ibu juga akan menilai keterampilan masing-masing dari individu kalian saat pengamatan tentang alat reproduksi pada bunga. Baik, Bu. Nah, anak-anak, ini untuk LKPD-nya kalian isi ya. Silakan bagi kalian yang sudah menyelesaikannya dibereskan kembali ya peralatannya. Nah, selanjutnya kita akan presentasi setiap kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Nah, monggo untuk kelompok 1. Hasil dari pengamatan kelompok kami yaitu terdapat mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, dan tangkai putik, serta bakal biji. Oke, semua yang sudah menampilkan maju ke depan itu sudah bagus ya dan juga berani. Nah, untuk kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu kita itu harus mengetahui bagian-bagian alat reproduksi pada bunga agar dapat membedakan pada bunga apakah itu organ apa. Nah, selanjutnya Ibu akan beri kalian soal post-test ya. Nah, Ibu akan bagikan dan jika sudah selesai nanti dikumpulkan ke depan. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan ke Ibu tentang pembahasan hari ini? Ada, Bu. Saya, Bu, izin bertanya. Bagaimanakah sifat keturunan yang dihasilkan dari reproduksi secara seksual, sama dengan induk ataukah berbeda? Ya, baik Asri, pertanyaan yang sangat bagus. Ibu jawab ya. Sifat keturunan yang dihasilkan dari reproduksi secara seksual merupakan gabungan sifat kedua induk. Nah, sehingga sifat keturunan yang dihasilkan dari reproduksi seksual itu akan bervariasi atau berbeda, bermacam-macam.
dari reproduksi. Saya Adapun kesimpulan reproduksi para tumbuhan itu dibedakan secara generatif atau seksual dan vegetatif atau seksual, melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina, sedangkan vegetatif tidak melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina. Sekian pada pertemuan Pada hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.